Tuhan untuk kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan dan kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, dan kita akan menunjukkan Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, karena Tuhanlah segalanya bagi hidup kita. Haleluya. Kita angkat pujian, Yesus kami puja. Haleluya Yesus. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Kami
kasih Tuhan atas kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas kehidupan yang begitu indah kami rasakan Tuhan. Berkat-Mu yang begitu mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Hari lepas hari yang begitu indah, yang begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang seperti Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau selalu turun tangan memberkati hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau selalu turun tangan memberkati hidup kami, memulihkan hidup kami Bapa. Saya undang Bapak Ibu untuk kami berdiri. Kita angkat pujian, tiada yang seperti Engkau.
dan setiap kami yang datang di tempat ini. Kami percaya Tuhan, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang mengalami, oh Tuhan, mengalami persoalan, pergumulan apapun juga. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu sudah datang kepada setiap kami semua. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kau berkati pula bagi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan. Apapun pelayanan kami ya Bapak, kami percaya Tuhan, kami melayani Raja di atas segala raja, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Dan kami percaya pelayanan kami berkenan di hadapan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terlebih Tuhan, Engkau memberkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang disampaikan benar-benar isi hati Tuhan sendiri. Dan Kau berkati setiap kami, untuk kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat dan kita akan pujian bila halang ada di dalam. Bila
sampai detik ini, sampai hari ini kami masih ada, kami masih sehat, bahkan kami masih bisa di tempat ini untuk meninggikan, memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus, pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu, kiranya pujian penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga membawa persembahan kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Engkau yang memberkati persembahan kami, Kau kuduskan, Kau sucikan persembahan kami Tuhan, dan menjadi alat, menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja ini. Dan biarlah persembahan kami juga berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Thank
kami di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa menyertai menolong kami di situasi apapun tentang hidup kami. Bapa, Kau selalu mengasihi kami, Kau selalu baik bagi kami Tuhan, Kau selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Bersyukur Tuhan di hari ini yang dapat bersatu berkumpul dalam memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, saat kami memuji Engkau, saat kami memanggil nama, bahwa Kau hadir dalam tengah kami. Kau hadir Tuhan, membawa pemulihan, membawa semangat baru, kekuatan baru, untuk kami dapat menapaki hari-hari ini dengan terus Tuhan bersabar dan berbahagia. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji Engkau, dan saatnya sama kekurangan olehnya Roh Kudus Tuhan yang dapat mengurai firman, membuat kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami ke dalam tangan berkuasa Bapa. Tuhan campur tangan dan hadir memimpin kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa hari ini. Amin. Saya sekarang kembali. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita kembali bersama-sama, kita kembali berkumpul, menyatukan hati dalam memuji memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang selalu memimpin hidup kita dengan segala kasih-Nya, sehingga dalam segala kesalahan apapun tentang kita, Tuhan Maha Pengampun. Tuhan senantiasa mengampuni salah dan dosa-dosa kita, sehingga kita senantiasa dilayakkan di dalam memuji Tuhan. Kami juga ucapkan selamat datang buat Pak Yono yang bisa hadir di tengah-tengah kita, bisa berkumpul dengan keluarga. Itu semua karena pertolongan Tuhan, walaupun berpisah satu dengan yang lain, namun kasih Tuhan itu selalu nyata kita alami dimanapun kita berada. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu nyata atas kehidupan kita. Oleh karena itu bersama-sama dengan kita juga senantiasa memberi hidup sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Kita memberikan kehidupan kita ini dibentuk oleh Tuhan, sebuah kehidupan yang penuh dengan cacat celah, penuh dengan dosa dan kesalahan. Namun di tangan Tuhan hidup ini menjadi hidup yang sangat berharga. Ketika hidup kita ini sepenuhnya kita beri, kita serahkan kepada Tuhan, dipimpin Tuhan, dibentuk Tuhan, diproses Tuhan lagi, walaupun memang tidak selamanya proses itu enak bagi kita yang menjalani. Tidak selamanya hal itu membuat kita semakin mengandalkan Tuhan, tetapi kadang manusianya kita berontak tentang pimpinan Tuhan. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam membentuk hidup kita. Tuhan tidak pernah keliru di dalam memproses hidup kita. Dia akan senantiasa membawa kita, senantiasa mengolah hidup ini sebagai milik yang berkenan bagi Tuhan. Oleh karena itu pentingnya kita menyerahkan seluruh hidup ini
dalam tangan Tuhan, karena kita nggak pernah tahu tentang hidup kita hari esok. Kita nggak pernah bisa memprediksi akan hidup kita di minggu yang akan datang, bulan, bahkan tahun yang akan datang. Kita nggak pernah tahu. Oleh karena itu tugas kita adalah menyerahkan, membawa hidup ini kepada Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan Maha Penyayang dan sangat mengasihi setiap kehidupan kita. Tentunya Tuhan mau adalah hidup yang berkenan. Hidup yang berkenan bagi Tuhan, bukan bagi perasaan kita. Ya kadang memang kita masih kadang memainkan perasaan itu. Tetapi yang Tuhan mau adalah hidup yang berkenan bagi Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang layak bagi Tuhan lewat didikannya, pembentukannya, sehingga hidup ini menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Kita baca firman Tuhan di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kita akan baca mulai ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Ayat ini menjadi ayat yang sering kita dengar, kita baca, mungkin juga sudah sangat berkali-kali saya sampaikan. Firman Tuhan ini di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Ibrani 12 ayat 8 sampai 12. Tetapi kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Amin. Demikian ayat pembacaan kita pagi hari ini. Berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkan, terlebih melakukan firman itu sendiri di dalam kehidupan kita. Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa kita membawa hidup ini, hati ini, bejana ini kepada Tuhan. Bukan bejana yang baik, bukan hati yang baik. Namun Tuhan mau supaya bejana yang tidak baik, hati yang tidak baik, kemudian Tuhan bentuk menjadi bejana-bejana yang mulia, menjadi hati yang berharga dan hati yang memuliakan Tuhan. Nah, untuk bisa sampai ke tahap tersebut, untuk bisa sampai ke tahap perkenanan Tuhan, yang pertama adalah kita harus melewati didikan Tuhan sebagai bukti kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kita harus mengizinkan hidup ini dibentuk oleh Tuhan. Kita harus memberikan hati ini menjadi hati yang mengasihi Tuhan. Tentunya untuk mencapai ke sana perlu adalah hidup yang berkenan bagi Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa hidup kita itu harus berkenan bagi Tuhan. Walaupun memang itu tidak selamanya sesuai dengan yang kita inginkan.
Tidak selamanya sesuai yang kita harapkan terjadi hari lepas hari. Sering diperhadapkan dengan banyaknya ujian yang merupakan didikan daripada Tuhan itu sendiri. Kita diingatkan lagi. Karena tidak hanya sekali kita mendengar Tuhan terus kita bisa menyimpan di hati, terus kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak. Secara berulang-ulang firman Tuhan itu akan terus kita dengarkan, yang kemudian akan membentuk kehidupan kita, kehidupan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Dibentuk Tuhan dari sesuatu yang tidak terbentuk. Hati, karakter kita, sifat-sifat kita, Tuhan mau semuanya itu ditinggalkan. Tuhan mau semuanya itu kita jauhkan dari kehidupan kita, walaupun memang itu sulit, karena itu adalah sifat-sifat daging kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan berkata di ayat yang lain bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Oleh karena itu tugas kita adalah mengikis segala sifat-sifat daging kita sebagai manusia dengan segala keinginannya, dan mulai belajar keluar dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru yang berkenan bagi Tuhan. Tentunya mulai dari prosesnya Tuhan, pembentukan Tuhan. Kita dididik Tuhan, dididik Tuhan lagi, dididik Tuhan lagi. Rasanya nggak mampu, rasanya kita mungkin nggak kuat. Tetapi kalau kita memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, apalah hidup Tuhan, kita akan memberi hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan tadi bahwa tidak ada seorang anak yang terlepas dari atau yang bebas dari ganjaran kecuali anak-anak gampang. Artinya bahwa Tuhan membawa kehidupan kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Tuhan membawa hidup kita untuk dididik oleh Tuhan. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa. Itu melewati yang namanya didikan daripada Tuhan. Sama seperti ketika kita dulu masih sekolah, awal-awal kita masuk SD, apakah kita sudah bisa membaca, menulis dan mengenal banyak huruf dan lain sebagainya? Tentunya kita diawali dari kita nggak bisa. Tetapi lewat didikan, lewat arahan dari guru kita, maka kita akan memahami dan kita mengerti. Kita lebih memahami, mengerti. Oh ternyata seperti ini. Nah, saat kita dididik itu memang bertentangan dengan kemauan kita sebagai anak. Pengennya kita itu ya main. Pengennya kita itu nggak mau belajar, sulit. Mungkin pernah itu kita alami. Belajar membaca. Tidak hanya 2-3 kali. Kita nggak suka. Tetapi karena kita senantiasa dididik untuk harus bisa. Ternyata manfaatnya banyak. Dimulai dari proses tadi, kita dididik seperti seorang anak, seperti seorang ayah yang mendidik anaknya. Di ayat yang ke-9 dikatakan, selanjutnya dari ayah kita
yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Kalau orang tua kita saja kita taati, ya masa sama Tuhan enggak? Dimulai dari kehidupan seperti itu harusnya. Contohnya kalau kita nikah ya, nikah seorang anak cium kaki dia, cium kaki, cium tangan. Maksudnya apa? Tanda seorang anak betul-betul menempatkan orang tuanya di atas jalan-jalannya, memberi hormat kepada orang tuanya. Seorang anak betul-betul menyadari saya ada bisa seperti ini, kemudian saya nikah, itu karena didikan orang tuaku. Dan mungkin di situ terharu, anak terharu dengan prosesi itu, orang tua pun juga demikian. Kita hormati. Dan Tuhan berkata lewat firman yang di pagi hari ini, mengatakan kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa di surga? Kita harus lebih taat juga. Lebih taat daripada orang tua kita, dari siapapun. Kita harus taat kepada Bapa kita di surga, yang olehnya kita memperoleh hidup. Orang tua kita bisa mencari nafkah, apapun yang kita perlukan disediakan, diupayakan, itu orang tua kita. Tetapi ada satu hal yang orang tua tidak bisa dilakukan kepada kita, apa? Nyawa nih gitu. Karena hanya itu adalah urusannya Tuhan. Orang tua bisa ngasih, kita bisa upayakan apa segala-galanya. Tapi sebaik apapun orang tua kepada anaknya, dia nggak bisa memperpanjang umur setiap orang, hanya Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, lebih taatlah kepada Bapa segala roh. Itu Tuhan, taatlah kepada Dia. Akan memelihara hidupmu, Dia akan menuntut kehidupan kita, Dia akan memampukan kita dalam proses-proses yang kita hadapi. Tentunya ke arah perubahan hidup. Kita diproses perubahan karakter kita, diubahkan Tuhan, Tuhan. Walaupun itu sangat menyakitkan di ayat yang ke-10 tadi dikatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Bapa di surga, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Kalau Bapa kita mendidik kita dalam waktu yang pendek, waktu yang singkat, menurut anggapannya itu adalah baik. Tetapi Bapa di surga menghajar kita untuk sebuah kebaikan, supaya setiap kita memperoleh bagian di dalam kekudusan Tuhan. Ini pembentukan Tuhan. Kita dibentuk lagi. Kalaupun hidup kita sudah jadi di tangan Tuhan, kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, akan dibentuk lagi dengan bejana yang lain. Itulah kehidupan kita di tangan Tuhan, sepenuhnya dibentuk
kemauannya diarahkan oleh Tuhan, motivasinya diarahkan Tuhan lagi. Oleh karena itu penting kita memahami itu. Didikan Tuhan bisa berbagai macam cara datang kepada kita. Entah itu lewat pekerjaan, entah itu lewat kesehatan kita, ekonomi kita, dan lain sebagainya. Teguran Tuhan bukan untuk menghukum, tetapi teguran Tuhan untuk membawa kita kepada kehidupan yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Coba kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-5 ayat 17. Ayub pasal yang ke-5 ayat 17 sampai 18 kita baca. Ayub pasal 5 ayat 17 sampai 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga memberat. Dia yang memukul tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Amin. Ini pernyataan siapa ini? Ayub. Ayub tahu prosesnya Ayub bagaimana. Prosesnya Ayub itu mengerikan sekali. Anak-anaknya pada mati. Dia adalah orang yang sangat kaya, diizinkan Tuhan orang yang sangat miskin. Garis kemiskinan masih di bawah lagi. Itulah Ayub. Saat apa? Saat ditegur oleh Allah, saat Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupannya. Dan bagi Tuhan itu adalah didikan. Didikan yang datang dari Yang Maha Kuasa, mendidik seseorang. Supaya apa? Supaya kita lebih lagi mengenal Tuhan. Bukan karena berdasarkan temanku, bukan berdasarkan kesaksian orang lain. Oh, hamba Tuhan dari Amerika, atau hamba Tuhan dari mana menyaksikan. Tetapi betul kita mengalami pembentukan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami saat-saat ini tidak seperti apa yang pernah dialami oleh Ayub. Tuhan betul-betul memberkati Ayub, tetapi kemudian dalam prosesnya Tuhan itu mengambil semua. Tuhan izinkan untuk Ayub harus menghadapi realita seperti itu. Dan bagaimana keadaan Ayub? Coba hal itu terjadi dalam hidup kita, pasti kita enggak. Kenapa? Ya karena itu lagi, karena penyerahan hidup itu masih ada di tangannya. Coba itu di tangan Tuhan sepenuhnya, maka kita akan berkata terserah Tuhan. Aku murid apa orang murid terserah. Dulu saya waktu masih SD, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tetapi yang pasti adalah Tuhan tidak akan membinasakanmu. Tuhan tidak akan kemudian mengakhiri hidupmu karena proses itu terjadi. Kalau Tuhan izinkan itu proses terjadi, maka Tuhan juga akan memperhatikan prosesnya itu. Di dalam Korintus mengatakan bahwa cobaan yang kamu alami itu tidak akan melebihi kemampuan. Artinya apa? Dalam kita menghadapi prosesnya kita senantiasa dipantau oleh Tuhan. Kita senantiasa disertai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Kenapa Tuhan berkata itu? Karena Dia hadir.
Dia akan selalu ada di samping kita. Saya pernah melihat dia seperti Tuhan saat memproses hidup kita. Biarkan Tuhan menyelesaikan prosesnya sampai selesai. Jangan kemudian kita juga ambil bagian di dalam hal itu. Itulah yang kemudian memperpanjang kemudian kita sendiri jenuh dengan Tuhan. Karena kita seolah-olah ingin membantu Tuhan, ingin menolong Tuhan untuk menyelesaikan persoalanku, masalahku saat ini. Padahal waktunya Tuhan itu adalah selalu waktu yang terbaik. Kamu masih kuat, kamu masih bisa. Berjuanglah dan berusaha. Aku akan menyertai kamu. Itu ketika kita ada di dalam prosesnya Tuhan. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Izinkan hal itu bisa terjadi dalam kehidupan saya, ya khususnya dalam bulan ini. Semuanya ada manfaatnya. Semuanya pasti membawa kepada kemudian kita semakin memahami, mengerti bahwa Tuhan selalu hadir. Dengan caranya Tuhan bisa menolong dalam keadaan apapun. Tuhan mau menyatakan pertolongannya. Sehingga ponakan saya itu ngomong ke saya, ada ya orang baik yang luar ada tau. Karena jadi dalam kehidupan, dalam proses Tuhan itu ya memang kita yang nggak paham. Hanya Tuhan yang paham. Ya kadang saya pikir kenapa kok saya harus beli drum dulu, atau juga belum ada yang main. Karena ya Tuhan izinkan itu dulu. Seolah-olah kita mau dikosongkan. Kemudian ini lo butuh ini, kamu bagaimana caranya menyelesaikan? Oleh karena itu ya memang itu yang saya hadapi ya. Jadi untuk di dalam pembentukan Tuhan itu ya kadang ya kita seolah-olah dibuat tidak berdaya. Baik itu seperti prosesnya tadi, ayo Tuhan membuat dia tidak berdaya. Maupun prosesnya siapa? Prosesnya Yusuf. Tuhan izinkan Yusuf itu sampai dia tidak bisa ngapa-ngapain itu sebenarnya. Saat apa dimasukkan dalam penjara? Artinya apa? Tuhan mau betul-betul kita itu hanya pandang kepada Tuhan saja. Terserah Tuhan itu mau nolong kalian apa. Dan justru di sanalah hal-hal seperti itu akan menjadi ingatan terus dalam kehidupan kita. Posisi saat kita bisa keluar dari masalah, Tuhan mau seperti itu. Dalam Tuhan menyatakan mujizat kuasanya, Tuhan mau untuk hal-hal seperti itu semakin membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan. Dan yang kedua, kita baca di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Amsal pasal 3 ayat ke-11. Anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amin. Yang kedua adalah dalam prosesnya Tuhan kita akan menghasilkan buah kebenaran. Seperti tadi dibaca di dalam Ibrani. Sehingga di dalam Amsal ini mengatakan, hai anakku, janganlah kau menolak didikan Tuhan. Karena hanya didikan Tuhanlah yang akan membawa kita kepada buah-buah dalam kebenaran. Di luar itu
Hanya dengan didikan Tuhanlah yang akan kemudian membawa kita kepada kebenaran. Seperti yang ayat yang kita baca tadi di Ibrani, maka kamu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehmu. Dengan didikan Tuhan, jangan sampai kemudian kita menolak hal itu. Hadapi saja, hadapi. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan siapapun. Mungkin kita mengalami yang namanya merasa hidupku begini, ekonomiku begini, penyakitku kok kayak gini. Teruslah berharap kepada Tuhan, berserah diri. Tuhan akan senantiasa menolong kehidupan. Tuhan akan senantiasa membentuk kehidupan kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, Tuhan akan kikis, Tuhan akan buang, sehingga kita memiliki yang namanya kerendahan hati. Kita akan memiliki ketulusan hati. Kita akan memiliki motivasi yang baik dalam kehidupan kita. Motivasi yang baik, motivasi yang baik. Kita beribadah gak ada yang kita cari selain kita mencari perkenan Tuhan. Kita mencari kebenarannya Dia. Dan meminta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kehidupan kita di dalam melakukan firman. Kita berupaya melakukan saja. Karena Tuhan tidak akan berhenti menolong kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah berhenti memberkati kehidupan kita. Jangan pernah takut ketika Tuhan memperhadapkan hal-hal itu. Jadilah berkat bagi orang. Jadilah orang-orang yang suka dengan hal-hal seperti itu. Maka Tuhan akan mengangkat kehidupan kita, mengangkat hidup kita lebih lagi dan lebih lagi. Di bagian yang ketiga, kita baca lagi di ayat yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Bagian yang ketiga, Tuhan mau supaya dalam kita menghadapi prosesnya Tuhan, pembentukannya Tuhan, kita terus melangkah, kita terus maju di dalam Tuhan, jangan berhenti. Walaupun mungkin kita merasakan kita nggak kuat, tangan kita sudah mulai lemah, lutut kita sudah mulai goyah. Alkitab berkata, kuatlah, teruslah berjalan di dalam Tuhan. Teruslah berjalan di dalam Tuhan. Karena itu yang akan menolong kehidupan. Menolong kehidupan kita, menolong kehidupan. Tuhan akan memperlengkapi kita, memperlengkapi kita. Yang terpenting adalah selalu kuat. Jangan menjadi lemah. Tuhan tak mau kita kemudian menjadi lemah. Tuhan tak mau kalau kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Tuhan mau kita tetap kuat, kita tetap maju, kita tetap melangkah di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah. Sekalipun mungkin kita sudah tidak bisa melangkah. Ada peribahasa mengatakan, kalau kamu tidak
bisa melangkah, merangkaklah. Kita didorong untuk itu karena ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh sempurna dalam hidup kita. Teman saya itu yang saya ajak, saya sering minta tolong untuk di sekolah, kakak-kakak saya itu heran dengan saya. Kenapa kok Pak Budi banyak sekali kemampuan talentanya, bisa potong rambut, bisa yang main, bisa main musik, main musik, bahkan istilahnya nggak jadi siapa-siapa pun bisa hidup. Tuhan akan memperlengkapi, memperlengkapi. Kemarin istri saya itu kalau saya sewa mobil, hal yang baik, bertanda yang baik. Jadi Tuhan itu ya seperti itu Tuhan mau membawa. Kadang dia diikat seolah-olah ya sulit. Dan ternyata Tuhan mau supaya kamu bakti, supaya kamu tahu seperti itu. Di banyak hal yang Tuhan mau lakukan, Tuhan kerjakan. Oleh karena itu jangan berhenti, terus melangkah. Di ayat ini sangat jelas mengatakan, sebab itu kuatlah tangan yang lemah, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Jangan. Karena kita menyerah saya. Besok bulan depan apakah akan tinggal ngomong bertanya kita makanya. Udah sekarang nggak harus punya mobil, yang penting bisa trip, yang penting bisa nyetir. Udah bisa setiap bulan mobilnya ganti-ganti, nama Avanza, Innova, motor bilang bisa. Memang kendala kami ya, kadang mau ke jalan-jalan ya bisa dengan keluarga, ada acara itu masak ya, bawa motor kayak semut, satunya di belakang, satunya di depan. Padahal ya satu tujuannya itu ya, naik motor sendiri lah, jadi tujuannya sama lah. Kadang orang tak percaya kalau yang satu ini istri saya, yang sayangnya suaminya, anak ini traktiran ya, katakan sendiri, suami istri ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa sudah nggak bisa, nggak mampu, bersama. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan, sehingga kita bisa lebih lagi. Itu kesaksian yang luar biasa. Banyak hal yang pertolongan Tuhan itu seolah-olah otodidak dalam hidup saya, tapi itu bisa saya lakukan. Jadi jangan takut sama apapun yang kamu alami. Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Dia selalu ada. Sehingga di hidup kita itu jadi kesaksian kembali lagi saya katakan, hanya karena pertolongan Tuhan kami bisa melayani, dan saya juga bisa mengerti sebagai pendidikan itu luar biasa pertolongan Tuhan. Saya udah puluhan tahun ya menjadi hamba Tuhan, tidak ada itu orang berkata, baik itu kita di masyarakat, di dalam keluarga itu sendiri. Kadang kita sebagai hamba Tuhan itu akan tak diangkat, tak punya uang, tak ini mengusahakan orang mencapai seperti. Tapi justru Paulus berkata, dalam kemiskinanku memperkaya banyak orang. Itu berkata.
Jadi lewat firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Lebih lagi sungguh-sungguh juga mengenal Tuhan dalam prosesnya Tuhan. Apapun yang terjadi itu adalah bentuk kasih dalam kasih Tuhan bagi setiap kita. Amin. Firman Tuhan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu dibaca dan direnungkan. Biarlah firman Tuhan terus memimpin hidup kami hari ini saat kami tak berdaya, saat kami tersesat. Firman-Mu Tuhan berikan sungguh bagi jalan kami. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Tuhan dan seterusnya. Terima kasih Yesus Tuhan, anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami telah beribadah bersama, memuji dan menyembah. Terlebih lagi Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk kami Tuhan hidup dalam pimpinan Tuhan. Walaupun nanti terkurang nasihat, tetapi membawa kami Tuhan bijaksana dan mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat yang sudah hadir, demikian yang ada di rumah. Karena kesehatan Tuhan pulihkan, sembuhkan setiap jemaat-Mu dimanapun. Demikian juga anak-anak kami yang saat ini ada di kota-kota lain, Tuhan memelihara, Tuhan senantiasa menolong, memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa kepada Tuhan, secara khusus juga Bu Nelly yang sakit, Tuhan beri pemulihan kesembuhan kepada Bu Nelly, sehingga dalam waktu yang dekat dapat kembali ke rumah dan dalam sehat. Demikian dengan Pak Sartoto kami berdoa pemulihan Tuhan, kesehatan Tuhan berikan kepada Pak Sartoto, sehingga Tuhan kembali juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa bagi bangsa kami, bagi bangsa kami, keamanan, ketenangan, kedamaian Tuhan berikan kepada bangsa ini, secara khusus para pemimpin-pemimpin. Tuhan memberkati, Tuhan tolong setiap mereka, hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan berikan kepada pemimpin kami, sehingga Tuhan dapat menyelesaikan setiap persoalan, masalah yang terjadi di dalam negeri, di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, berkati di jam ini jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa lama Tuhan bawa kembali sama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Dan sebentar Tuhan kami akan mundur dan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan antar, Tuhan dituntun, Tuhan tibahkan di rumah kami dalam keadaan sehat. Nama Tuhan kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku kita angkat tangan kita berdoa. Ulanglah saudaraku dengan damai sejahtera dan biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiran di hari ini sampai maranatha. Tuhan Yesus kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga.